Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara bagaimana mengatasi kehilangan uang yang diduga ini diambil oleh sebangsa jin, tuyul, dari bangsa makhluk halus yang sering disebut dengan tuyul. Kalau ada pertanyaan bagaimana mengatasi kehilangan uang di rumah yang disebabkan kemungkinan besar oleh tuyul, maka saya pernah mempraktekkan dua cara, dan kedua cara ini mujarab, artinya sudah diuji cobakan, dan alhamdulillah berhasil. Kasus yang pertama, saya pakai cara yang pertama. Nanti ada dua cara untuk mengatasi tuyul yang suka mengambil uang ini. Cara yang pertama, ini kasusnya seperti ini. Ada seseorang yang mengadu curhat kepada saya bahwa di rumahnya ini sering sekali istrinya ini kehilangan uang. Jadi kalau suaminya ini pulang kerja sore, kemudian ngasih uang untuk belanja besok ke istrinya, kemudian disimpan uangnya, maka pagi-pagi uangnya itu sudah berkurang. Ada yang hilang. Atau dia kasih malam, datang kerja malam, kasih ke istrinya untuk belanja besok, ternyata pagi-pagi uangnya ini sudah berkurang, hilang sebagian. Kemudian saya tanya, hilangnya bagaimana? Apakah sering? Kata dia, sering sekali, hilangnya sering. Saya tanya lagi, berapa banyaknya sekali hilang? Satu kali hilang biasanya hitungan lembar saja, satu lembar. Jadi nggak banyak hilangnya. Kadang lembaran harga 100.000 rupiah, kadang yang lembaran 50.000 rupiah. Nggak banyak, cuma selembar-selembar. Tapi kalau terlalu sering, biar cuma selembar kan, jadi banyak juga hitungannya. Kalau 10 hari, yang hilangnya 100 lembaran, harga 100.000, ini kan sudah 1 juta. Dia minta kepada saya amalan atau bacaan yang kira-kira bisa mengatasi kejadian sering kehilangan uang ini. Secara ringkas, bapak ini, kebetulan bapak ini seorang ABRI, angkatan bersenjata beliau. Saya berikan amalan, cukup baca ayat kursi. Baca ayat kursi, kemudian niatkan supaya uang itu tidak dapat terlihat oleh bangsa jin dan tidak dapat diambil oleh bangsa jin, jin tuyul maksudnya. Jadi saya kasih amalan seperti itu.
Baca ayat kursi, niatkan supaya uang ini tidak dapat dilihat oleh jin tuyul dan tidak bisa diambil juga oleh jin tuyul. Kemudian tiupkan ke uangnya. Amalannya seperti itu. Kemudian dia siap mengamalkan yang saya berikan itu. Beberapa hari kemudian saya tidak ada menghubungi beliau. Beliau juga tidak menghubungi saya. Setelah kurang lebih 2 minggu, saya penasaran bagaimana keadaannya. Apakah masih ada kehilangan? Sebab kalau masih ada kehilangan, nanti akan pakai cara yang kedua. Ternyata saya hubungi lewat WhatsApp waktu itu. Setelah 2 minggu dari saya berikan doa ayat kursi tadi, ternyata jawabannya, alhamdulillah, kata beliau, sudah tidak ada kehilangan lagi. Alhamdulillah, yang tadinya selalu hampir sering sekali kehilangan, setelah membaca dan mengamalkan tadi, tidak terjadi lagi kehilangan di rumah beliau, kehilangan uang. Jadi memang ciri-cirinya kalau diambil tuyul itu biasanya hilangnya nggak banyak, hitungan lembar saja. Sekali hilang selembar, seperti itu. Jadi tuyul ini mungkin lebih sopan dari manusia. Kalau manusia ngambil nggak selembar, langsung jutaan. Apalagi langsung triliunan ngambil, nggak tanggung-tanggung. Tuyul cukup satu lembar saja. Itu cara yang pertama, alhamdulillah berhasil. Jadi amalannya, caranya cukup mudah. Hanya baca ayatul kursi, niatkan supaya uang ini tidak bisa dilihat oleh tuyul itu dan tidak bisa diambil. Tiupkan, baru taruh uangnya di tempat kita mau naruh. Itu cara yang pertama. Ini mujarab, artinya sudah diuji coba dan berhasil. Adapun tingkat keberhasilan suatu amalan, ini tergantung, sangat ditentukan oleh keyakinan kita. Rupanya Bapak itu ketika saya berikan amalan ini, bacaan ini, dia sangat yakin kalau amalan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang mendengar apa yang saya uraikan ini, cara yang saya sampaikan ini, kalau Bapak Ibu tidak punya keyakinan yang kuat kepada Allah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Mungkin akan tetap kehilangan dan kehilangan. Karena keyakinannya kepada Allah kurang. Misalnya timbul di dalam hati, apa benar gitu? Masa bisa gitu? Nggak mungkin. Ini sudah satu keraguan. Kalaupun dicoba, maka tidak akan membuahkan hasil. Karena sudah ragu, tidak ada keyakinan. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk mengatasi tuyul ini, itu dengan cara menangkap menangkap, kemudian dibuang. Tangkap, kemudian dibuang, dideportasi, dibuang keluar daerah jauh-jauh. Ini juga pernah saya praktekkan. Kejadiannya tidak jauh dari tempat kami tinggal. Di sini ada satu keluarga, suami istri ini mengadu juga.
bahwa dalam bulan-bulan ini sering sekali kehilangan uang. Bahkan di minggu-minggu terakhirnya sebelum menghubungi saya, itu semakin sering kehilangan uangnya. Sampai si suami ini, dia putus asa. Untuk apa katanya saya kerja lagi, saya kerja, tapi kalau uangnya hilang lagi. Kerja, uangnya hilang lagi. Sampai putus asa si suami ini. Jadi suami istri ini sering kehilangan uang di rumahnya itu. Bahkan di hari-hari terakhir itu, dia, si istri terutama, ini untuk mengamankan uangnya, dia selalu pegang terus uangnya tadi. Pegang terus kemana aja di bawah. Kemana aja di bawah. Tapi begitu lengah dia taruh sebentar di atas meja, dia tinggal ke belakang. Maka ketika dia memeriksa uangnya, itu uangnya sudah hilang. Ada yang hilang. 1 lembar atau 2 lembar. Nggak banyak sih. Tapi kalau sering kan banyak juga jadinya. Ada yang hilang. Bahkan pernah uangnya itu diikat dengan tali karet. Nah, gelang karet gitu kan, diikat gitu. Diikat. Ternyata ketika diikat, itu pun masih hilang juga. Masih hilang. Bahkan pernah juga oleh si suami istri ini, uangnya ini di staples, diceklek-ceklek gitu, di staples. Ternyata setelah di staples pun uangnya masih hilang juga. Dan ini sering. Sampai suaminya mengeluh tadi. Karena ini ada indikasi, saya rasa ini indikasi ada yang tidak wajar hilangnya. Ada yang tidak wajar. Lalu saya datang ke rumahnya. Tapi sebelum datang, saya minta supaya ada mencari seseorang yang bisa melihat penampakan. Orang yang pernah melihat penampakan-penampakan dari bangsa jin atau makhluk halus. Kebetulan di antara tetangga dekatnya ini ada seorang ibu-ibu yang sensitif, yang muda, yang bisa diarahkan untuk melihat. Sudah terbuka mata batinnya untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Lalu dimintai tolong si ibu tetangganya ini untuk datang ke rumahnya. Saya pun waktu itu datang. Setelah datang, yang tetangga juga sudah siap. Maka cara yang kedua ini adalah dengan cara menarik. Menarik si tuyul tadi, mengikat, kemudian membuangnya. Kenapa saya minta tolong dengan mencari seorang yang pernah melihat penampakan? Ini supaya lebih meyakinkan kita. Lebih meyakinkan di mana posisi si tuyul itu. Di mana posisinya? Apakah benar-benar masih ada di rumah ini atau jauh dari rumah? Maka minta bantuan untuk melihatnya kepada yang indigo lah, kalau bahasa lainnya, orang yang indigo. Kemudian si ibu tadi, yang tetangga yang bisa melihat tadi,
Saya mintakan untuk konsentrasi, santai, rileks. Kemudian saya arahkan pandangan hatinya. Saya arahkan pandangan hatinya untuk melihat di mana si tuyul itu berada, jika benar-benar hilangnya ini karena tuyul. Saya arahkan beberapa lama. Setelah beberapa lama, si ibu ini terkejut. Ternyata tuyulnya nggak jauh dari tempat kami ngumpul waktu itu. Di pojok rumah tuyulnya. Jadi dia gambarkan tuyulnya itu gundul, anak kecil, kemudian cuma pakai kayak sempak gitu, tapi putih. Kayak ya sempak ya, kayak sempak putih gitu, kayak kain diikat. Nah, seperti yang di film-film lah, mungkin seperti itu. Ternyata ada nggak jauh dari pojok ruangan tempat kami duduk waktu itu. Sampai si ibu ini ketakutan. Saya bilang nggak usah takut, santai aja, santai. Ini waktu itu saya nggak memvideokan ya, karena waktu itu saya belum bikin channel YouTube ini, belum bikin channelnya. Mungkin kalau sudah punya channel waktu itu, mungkin saya videokan kejadiannya. Saya bilang nggak usah takut. Saya bilang, ibu terus lihat tuyulnya, saya akan tangkap, saya akan ikat, dan saya akan tarik ke hadapan ibu sini, saya bilang. Kata si ibu, jangan, saya nggak berani. Saya bilang, nggak usah takut, nanti saya ikat tuyulnya. Saya akan tarik, saya ikat ke hadapan ibu. Terus lihat tuyul itu, kemudian saya pun mulai berusaha menarik si tuyul tadi dengan cara yang sudah diajarkan oleh kiai kami. Tarik, si ibu itu ngomong, itu tuyulnya lari ke dapur katanya. Lari dia ke dapur, lari. Asalnya kan di ruang tamu di pojok, lari ke dapur. Mau pergi dia, mau melarikan diri ketika tahu mau ditarik. Saya bilang nggak apa-apa, kemanapun dia lari, bisa tertarik nanti. Kemudian tidak lama, saya fokus, konsentrasi, dengan penuh keyakinan kepada Allah, saya tarik, saya tangkap, saya niat menariknya dan mengikatnya. Kemudian saya tarik ke hadapan ibu ini, Bismillah, Allahu Akbar. Maka seketika si ibu ini terkejut sampai jeblak ke belakang, sampai roboh ke belakang. Untung ada suaminya nahanin. Saya bilang nggak usah takut, nggak usah takut. Saya tanya, tuyulnya mana? Mana tuyulnya? Ini katanya, ini depan saya. Gimana posisinya? Oh terikat, tanya, terikat. Diikat tuyulnya. Waktu saya tarik tadi bagaimana? Ketika saya tarik katanya, seperti dia langsung tersedot. Set, Allahu Akbar, langsung ada di depan si ibu ini. Alhamdulillah, saya yakin, karena ibu ini melihat, saya yakin tuyulnya ini sudah ada di depan saya, depan kami, meskipun kami nggak melihat, karena saya tidak bisa melihat yang gitu-gituan. Alhamdulillah, saya nggak bisa melihat. Saya yakin memang ada tuyulnya dan terikat. Kemudian sekarang tinggal, saya sempat tanya-tanya juga, suruh tanya dari mana tuyulnya ini. Lalu katanya jawab jadi dari kampung sebelah, katanya, dari kampung sebelah. Tapi nggak saya lanjutkan, biarkan aja sudah. Yang penting rumah ini aman, gitu aja maksudnya. Sekarang tinggal deforestasi, tinggal dibuang, tinggal ditendang aja ini tuyul. Kemudian saya pakai cara juga yang diajarkan oleh kiai kami untuk membuang tuyul ini. Kemudian dibuang ke satu tempat. Setelah dibuang,
Saya tanya kepada ibu ini, masih ada nggak tuyulnya? Masih ada nggak? Sudah hilang katanya. Sudah nggak ada lagi. Nah, sudah nggak ada lagi. Saya yakin itu sudah terpindah tadi ke tempat yang kami tentukan tadi. Proses penarikan pun selesai. Kemudian untuk memastikan bahwa apakah benar-benar sudah aman di rumah tadi, beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian setelah itu, saya hubungi si bapak tadi, rumah tadi, gimana? Apakah masih ada kehilangan? Katanya alhamdulillah sekarang sudah tidak ada kehilangan lagi. Sudah tidak ada kehilangan uang lagi. Alhamdulillah katanya. Dan sampai hari ini. Sampai hari ini di rumah tersebut tidak ada lagi mengalami kehilangan uang. Jadi indikasi hilangnya karena tuyul ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Pertama karena dibuktikan oleh si ibu ini yang melihat, kemudian setelah dibuang terbukti lagi tidak ada lagi kehilangan di rumah tersebut. Alhamdulillah. Sampai sekarang rumahnya aman, tidak ada kehilangan. Yaitu cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini tentu ini harus yang sudah bisa prakteknya, yang sudah belajar, yang sudah tahu cara prakteknya. Tapi untuk cara yang pertama, ini bisa dipraktekkan oleh siapapun saja. Kuncinya satu. Nah, setiap yang kita amalkan, yang kita praktekkan, penuh keyakinan kepada Allah, penuh pengharapan kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekilas bagaimana mengatasi kehilangan uang yang ada indikasi disebabkan oleh jin sebangsa tuyul. Terima kasih. Semoga kita semua disehatkan, diafiatkan oleh Allah, diselamatkan dari segala kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin.